saya Iyi Mustaqimah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas B Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah materi dan desain pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Didi Syakir Munandar, SPDI MPDI. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan sejarah yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Fatihah ayat ke-7. Maknanya merupakan lanjutan dari ayat ke-6 yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim, yang isinya berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar memohon untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar. Nah, ayat ke-7 ini menerangkan tentang apa jalan yang lurus dan benar tersebut. Ayat ke-7 berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, kata nikmat di ayat tersebut dimaknai sebagai keimanan, hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 69 ditujukan kepada 4 golongan. Yang pertama yaitu para nabi, yaitu golongan yang memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebenaran ilahi. Golongan yang kedua yaitu siddiqin. Siddiqin adalah orang-orang yang benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebatilan dan tidak pula mengambil sikap yang bertentangan
Yang ketiga adalah syuhada. Syuhada adalah mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebajikan dengan ucapan maupun perbuatan, dan walaupun harus mengorbankan nyawa. Yang keempat yaitu solihin. Solihin adalah orang yang solih dan tangguh dalam kebajikan serta selalu berusaha untuk mewujudkan kebajikan tersebut. Nah, keempat golongan tersebut adalah mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menyuruh kepada kita untuk meneladani keempat golongan tersebut. Kenapa kita harus meneladani keempat golongan tadi? Padahal dalam agama Islam sudah terdapat banyak pelajaran-pelajaran, hukum dan petunjuk-petunjuk yang tidak ada dalam empat golongan tadi. Karena sebenarnya agama Allah itu cuma satu, yaitu Islam. Meskipun ada beberapa perbedaan, tetapi dalam segi pokok-pokoknya itu sama. Namun untuk istilah al-maghdub atau mereka yang dimurkai dalam ayat ini ditujukan kepada mereka yang mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mengikuti dan mengamalkannya, bahkan menentangnya. Mereka tidak mau mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh rasul-rasulnya, karena menurut mereka itu bertentangan dengan kebiasaan mereka dan nafsu mereka. Bisa dikatakan contohnya itu adalah kaum Yahudi. Dalam sejarah banyak sekali manusia yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia pun sudah diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari keingkaran mereka. Seperti kaum Ad dan Samud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bekas-bekas sejarahnya itu masih ada di Jazirah Arab. Dan juga Fir'aun dan juga pengikutnya yang ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan muminya masih ada sekarang dimuseumkan di Mesir. Untuk istilah adolin, yaitu orang-orang yang sesat, yaitu adalah orang-orang yang menyimpang, baik dalam segi keimanannya, pekerjaan ataupun amal ibadahnya, serta akhlaknya itu rusak. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sifat yang disebutkan tadi itu akan celaka, dan bangsa yang dihuni oleh mereka itu akan binasa. Nah, untuk contohnya bisa dikatakan yaitu Nasrani. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum